Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak dan kawan-kawan, selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini kita akan membahas tentang jaringan pada hewan. Sekumpulan sel yang saling bekerja sama akan membentuk sebuah jaringan. Secara umum, jaringan pada hewan ada 4. Yang pertama jaring epitel, yang kedua jaring otot, yang ketiga jaring ikat, dan yang keempat jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaring epitel adalah jaringan yang membungkus organ bagian luar atau dalam pada tubuh hewan. Secara umum, fungsi jaringan epitel adalah berikut ini. Fungsi jaringan epitel diantaranya sebagai pelindung jaringan yang berada di dalamnya, sebagai kelenjar yang mensekresikan getah, sebagai reseptor atau penerima rangsang, serta sebagai pintu gerbang lalu lintasnya zat. Berdasarkan letaknya, jaringan epitel terbagi atas 3, yaitu jaringan epitel yang melapisi bagian luar tubuh disebut epidermis, sedangkan yang membatasi organ dalam tubuh disebut endotelium, dan yang membatasi rongga disebut mesotelium. Selain itu, berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel terdiri atas beberapa kelompok. Yang pertama, epitel pipih berlapis tunggal, memiliki bentuk sel yang pipih dan terdiri atas satu sel saja dengan inti di tengah, sehingga terlihat sangat tipis. Fungsinya adalah sebagai pertukaran zat dari dalam keluar tubuh atau sebaliknya. Contohnya terdapat pada dinding pembuluh darah, limfa, ginjal, alveolus paru-paru, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah epitel pipih berlapis banyak. Sel-sel tersusun rapat dan berlapis-lapis. Fungsinya melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Epitel ini terdapat pada rongga mulut, permukaan kulit, esofagus, dan rongga hidung. 3. Epitel kubus berlapis tunggal, yaitu berbentuk kubus dengan inti sel di tengah, yang berfungsi dalam proses pengeluaran zat-zat atau kelenjar yang dibutuhkan tubuh dan proses penyerapan. 4. Epitel kubus berlapis banyak. Bentuk kubus yang berinti di tengah dan tersusun dari berlapis-lapis sel kubus. Berfungsi dalam proses sekresi. Terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan buah zakar. 5. Epitel silindris berlapis tunggal. Bentuk batang memanjang dengan inti di dekat permukaan sel. Fungsinya untuk pengeluaran zat-zat di dalam tubuh, penyerapan zat, dan perlindungan. Terdapat pada dinding usus, lambung, dan oviduk. 6. Epitel silindris berlapis banyak. Berfungsi sebagai tempat sekresi dan pergerakan. Terdapat pada alat-alat tubuh. Contohnya, laring, faring, uretra, dan saluran-saluran ekresi. 7. Epitel silindris berlapis banyak semu. Berbentuk berlapis-lapis dan permukaan terluarnya memiliki bulu getar atau silia yang berfungsi menyaring benda asing yang masuk. Epitel ini juga berfungsi untuk perlindungan, sekresi, dan pergerakan zat melalui permukaan. Terdapat pada saluran pernafasan, yaitu rongga hidung dan trakea. 8. Epitel transisional, yaitu epitel yang mempunyai bentuk tidak menentu.
yang terdapat pada ureter, kantung kemih, dan uretra yang berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan. 9. Epitel kelenjar yang berfungsi untuk mensekresikan sekret atau getah. Sekret tersebut dapat berupa enzim, keringat, air ludah, maupun hormon. Sedangkan pada epitel kelenjar ini dibagi juga atas dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin mempunyai saluran khusus untuk menyalurkan getah yang dihasilkan, misalnya kelenjar keringat dan kelenjar ludah. Kemudian kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengalirkan getah, atau disebut juga dengan kelenjar buntu. Getah yang dihasilkan sekresi langsung ke dalam pembuluh darah, contohnya kelenjar tiroid, kelenjar anak ginjal, dan hipofisis. Demikianlah sekilas tentang jaringan penyusun hewan. Yang pertama yaitu jaringan epitel, dan untuk jaringan selanjutnya di next video. Salam.